Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Meilaliatis A kelas 3A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang multiple stage bleaching. Soal yang akan saya bahas yaitu pada buku Gen Koplis nomor 12.10 strip 3 mengenai counter current multiple washing of chlorine. Nah, di sini terdapat biji yang mengandung insolid dan tembaga sulfat yang akan diekstraksi di ekstraktor multiple stage counter current yang menggunakan air murni untuk meluluhkan CuSO4-nya. Nah, solid di sini terdiri dari 10.000 kg inert atau disimbolkan B, kemudian 1.200 kg CuSO4 atau solut A, dan 400 kg air atau C. Cairan pencuci yang keluar yaitu mengandung 92% air dan 8% CuSO4. Kemudian total CuSO4 pada inlet yang terkonversi yaitu sebesar 95% dan underflow di sini konstan pada N sama dengan 0,5 kg inert. Yang ditanyakan yaitu number of stage required atau jumlah stage yang dibutuhkan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuliskan apa saja yang sudah diketahui pada soal. Nah, yang pertama di sini feed mengandung CuSO4 atau disimbolkan A yaitu sebesar 1.200 kg, kemudian inert atau disimbolkan B mengandung 10.000 kg, dan air atau disimbolkan C sebesar 400 kg. Dan di sini tadi juga sudah diketahui bahwa CuSO4 pada inlet yang terkonversi sebesar 95%. Kemudian pada produk, di sini ada CuSO4 dan air. CuSO4-nya sebesar 8% dan airnya 92%. Kemudian di sini ada N underflow konstan yaitu 0,5 kg. Untuk mempermudahkan kita membayangkannya, di sini saya sediakan gambar untuk menganalisis. Nah, di sini ada feed solid yang masuk yang terdiri atas A, B, dan C. Kemudian yang bawah ini merupakan aliran underflow-nya. Sedangkan yang atas di sini adalah aliran overflow atau aliran pelarut yang tadi menggunakan pure water. Kemudian keluaran dari overflow itu sendiri yaitu C dan A, C-nya sebesar 92% dan A-nya 8%. Kemudian yang ditanyakan yaitu number of stage required. Nah, ini untuk mencari number of stage ini kita harus mencari beberapa variabel terlebih dahulu. Lanjut ke perhitungan. Pertama, kita hitung pada feed, kita mencari nilai L0 yaitu dari rumus A plus C. A di sini tadi adalah CuSO4 pada feed ditambah C air pada feed. A-nya 1.200 ditambah 400, nilai L0-nya sebesar 1.600 kg. Lalu kita mencari nilai YA0 dan N0. YA0 ini rumusnya A per A plus C. Nilainya kita masukkan. Dari sini A, B, dan C ditemukan nilai YA0 yaitu sebesar 0,75. Kemudian N0 rumusnya B per A plus C, dimasukkan nilainya hasilnya 6,25. Nah, pada YA0 dan N0 ini ditemukan titik L0 yaitu 0,75,6,25. Kemudian pada aliran solvent, tadi solventnya menggunakan pure water atau air murni, jadi nilai A dan B di sini 0 karena tidak mengandung CuSO4 dan inert. Sedangkan pada C ini nilainya 1 karena memang menggunakan air murni. Kemudian kita mencari nilai XaN plus 1 dari rumus A per A plus C. Ini A-nya 0, jadi dibagi bilangan apapun tetap 0. Kemudian N plus 1 juga demikian, nilainya 0. Di sini ditemukan titik Vn plus 1 yaitu 0,0. Nah, selanjutnya pada V1 di sini kita mencari nilai A, B, C dan nilai V1 itu sendiri. A-nya di sini yaitu dari konversi CuSO4 pada inlet tadi yaitu 95% dikali A awal, A pada feed dihasilkan sebesar 1.140 kg. Kemudian mencari B, B ini 0 karena memang tidak mengandung inert. Kemudian C ini adalah air. Kita bisa mencarinya dari perbandingan persen yang sudah diketahui tadi yaitu ini 8% dan 92%.
Karena ditanyakan air, berarti persen air per persen CuSO4 dikali CuSO4 yang sudah terkonversi. Kita masukkan nilainya, hasil C-nya sebesar 13.110 kg. Kemudian mencari V1, yaitu dari A plus C. A ini jadi A CuSO4 yang sudah terkonversi tadi ditambah C di sini. Jadi didapatkan nilai V1 sebesar 14.250 kg. Kemudian kita bisa mencari XA1, yaitu dari A per A plus C. A-nya kita masukkan dan C-nya kita masukkan, didapatkan XA1 yaitu 0,08. Kemudian kita mencari Ln. Sini juga kita mencari A, B, dan C-nya. A-nya di sini adalah sisa konversi dari V1 tadi, yaitu 1 min 0,5 dikali A pada David. Nah, jadi ini 0,05 dikali 1200 sama dengan 60 kg. Kemudian B-nya sudah diketahui. Kemudian C di sini tidak mengandung air, jadi nilainya 0. NN konstan yaitu 0,5. Kemudian kita mencari Ln dan YAN. Ln ini rumusnya B per NN. Kita masukkan 10.000 dibagi 0,5 yaitu 20.000 kg. Selanjutnya di sini kita mencari YAN, yaitu rumusnya A per Ln yaitu 60 dibagi 20.000 sama dengan 0,003. Maaf, ini salah, harusnya dengan NN yang bawah sini. Nah, kita menemukan titik koordinat Ln yaitu YAN, NN sebesar 0,003,0,5. Selanjutnya kita mencari raca massa totalnya, yaitu dari L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln ditambah Vn. L0 nya kita masukkan 1600 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln nya sudah dihitung tadi 20.000 ditambah Vn 14.250. Nah, ditemukan nilai Vn plus 1 yaitu sebesar 32.650 kg. Nah, di sini kita bisa mencari nilai M, yaitu L0 plus Vn plus 1. Kita masukkan nilainya, dapat M-nya sebesar 34.250. Kemudian menuju ke neraca massa komponen A. Di sini kita mencari nilai XAM dari L0 dikali YA0 plus Vn plus 1 kali XAN plus 1 sama dengan XAM dikali M. Kita masukkan nilai-nilainya dan ditemukan nilai XAM yaitu sebesar 0,035. Kemudian ke neraca komponen B, yaitu B sama dengan N0 kali L0 sama dengan NM kali M. L0 nya dari sini tadi, kemudian L0 nya 1600 yang dicari NM dikali M nya dari sini. Kemudian ditemukan nilai NM sebesar 0,29 atau 0,3. Nah, dari XAM dan NM kita dapat menentukan titik M-nya, yaitu XAM, NM sebesar 0,035, 0,29 atau 0,3. Selanjutnya kita mencari delta di sini, yaitu kita mencari XA deltanya dan N deltanya. XA deltanya ini yaitu rumusnya L0 kali YA0 min V1 kali XA1 per L0 min V1. Nah, ini semuanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan dan ditemukan XA deltanya sebesar min 0,0047. Sedangkan N deltanya ini sebesar min 0,7905. Nah, di sini kita bisa menentukan titik koordinat delta, yaitu XA delta, N delta. Nah, dari titik-titik yang sudah diketahui, kita bisa mengeplotkannya pada grafik. Nah, di sini sudah saya sediakan untuk membuat grafiknya. Sumbu X di sini yaitu XA dan YA, sedangkan sumbu Y-nya yaitu NA. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengeplotkan nilai N underflow yang konstan tadi, yaitu sebesar 0,5. Jadi karena konstan, kita tarik garis lurus seperti ini. Ini merupakan underflow. Nah, untuk overflow-nya yaitu pada sumbu X, di sini adalah overflow. Nah, kemudian kita plotkan nilainya satu persatu. Yang pertama kita plotkan titik
L0 yaitu di sini 0,75,625. 0,75 di sini kita tarik ke atas hingga 6,25. Kemudian titik Vn+1 yaitu 0,0 di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan titik Vn+1 ini dengan L0. Nah, seperti ini. Kemudian kita plotkan lagi titik Ln. Nah, di sini yaitu 0,003,0,5. Kurang lebih di sini karena 0,003 itu sangat mepet sekali dengan sumbu Y. Kemudian kita plotkan titik M yang sudah dihitung tadi. Di sini 0,035,0,29 atau 3 itu kurang lebih ada di sini. Lalu kita tarik dari titik Ln ke titik M sampai menyentuh overflow. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat titik yang menyinggung pada overflow sini merupakan titik V1 yaitu 0,08,0. Tadi kan sudah dihitung juga XA1-nya yaitu sebesar 0,08. Jadi grafiknya betul. Selanjutnya kita mengeplotkan nilai delta. Nah, di sini min 0,00474, min 0,8 kurang lebih ada di sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari L0 ini ke delta. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menarik L0 ke delta otomatis mengenai titik V1. Nah, selanjutnya kita membuat stage-nya dari V1 di sini, kita tarik ke atas hingga underflow. Kemudian dari sini kita tarik garis ke delta. Ini adalah L1. Kemudian dilanjutkan lagi dari titik sini pada overflow, kita tarik ke atas sampai menyentuh underflow, kemudian ditarik lagi ke delta. Nah, ini adalah L2. Begitu pula seterusnya. Jadi ini udah ada 2 stage, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang pada daerah sini tuh agak sulit karena memang jaraknya itu sangat berdekatan. Nah, jadi jumlah stage yang dibutuhkan yaitu sebanyak 9 stage. Nah, karena sudah terjawab pertanyaan dari soal, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.